Dan kita memulai seri baru pada hari ini. Kita ingin belajar tentang kitab Wahyu. Dan ya, kitab Wahyu. Jadi kita bisa lihat di kertas isian yang sudah di belakang pada kami ambil. Nyalakan ini coba ya, pakai handphone. Yang biasa Masuk di garis ini sih. Masuk di garis ini sih. Sudah on, Pak? sudah. Masih ya. Oke. Sebelum kita mulai, akan doa dulu kali ini kan. Kita akan doa dulu. Ya, dan minta Brian beritahu tentang silakan. Ya Allah Bapa kami yang berada di surga, Tuhan Kristus, terima kasih Bapa atas setiap berkat-Mu Bapa. Terima kasih kami boleh sampai di tempat ini juga tanpa proses apapun. Kiranya Kau juga tolong berkati teman-teman kami yang masih di luar sana Bapa dalam perjalanan, dan juga kiranya Kau berkati Stephen yang sedang membawakan pengadilan kitab Wahyu Bapa, biar kita boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, tidak nama Tuhan Kristus, kita berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, coba kita buka kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kitab terakhir. Saya sering bercanda bahwa kitab terakhir bukan namanya kamus ya. Sebagian orang bilang, ayo kita buka kitab terakhir Alkitab. Kitab terakhir namanya kamus Alkitab, Pak. Bukan ya, sebelum kamus Alkitab ada namanya kitab Wahyu. Tapi saya yakin Jemaat Cafe semua sudah tahu karena Jemaat Cafe sudah membaca Alkitab. Dan kita akan baca ayat 1 sampai 3 pada hari ini. Ayat 1 sampai ayat 3. Kalau sudah dapat, karena pendek kita baca langsung saja bersama-sama ya. Kita baca sama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, kitab Wahyu tentu adalah salah satu kitab dalam Alkitab. Namun kitab ini cukup spesial karena ini kitab terakhir, dan kitab ini penuh dengan nubuat dan penuh dengan banyak hal-hal yang terdengar fantastis memang. Terdengar fantastis oleh telinga kita. Kita bicara soal ada gunung yang berapi-api, ada bicara soal langit runtuh, ada bicara soal pasukan yang seperti belalang, ada bicara soal sangkakala dan cawan dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Ini namanya Wahyu Yesus Kristus. Ya benar. Jadi Tuhan kepada Yesus. Terus yang menyuruh itu malaikatnya Tuhan apa Yesus? Ya, jadi kalau kita lihat di ayat 1, nanti kita lihat ya, bahwa dari Allah Bapa kepada Yesus, Yesus kepada malaikat kepada Yohanes. Ini ya. Yang itu Tuhan langsung ke malaikat. Apa langsung? Ada langsung Yesus Kristus kepada Yohanes, ada juga lewat malaikat. Nanti kita akan lihat, misalnya di pasal 1 di situ Tuhan Yesus langsung berurusan dengan Yohanes. Tapi kemudian nanti di pasal di pasal 10 misalnya itu melalui malaikat begitu. Ini kan namanya Wahyu Yesus Kristus. Benar. Itu berarti kan dari Allah pada Yesus Kristus. Benar. Terus diminta sampaikan ke hambanya. Benar.
Pertanyaan. Terus yang mengutus melalui malaikat itu Allahnya apa Yesus Kristus itu? Oh, sama saja. Sama saja. Karena Yesus Kristus dan Allah Bapa sama-sama memiliki otoritas. Sama-sama memiliki Yang otoritas. menemui Yohanes itu malaikat saja. Yesus Kristus juga ada. Dan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga ada. Ya, jadi baik Yesus maupun malaikat ada sama-sama menemui Yesus Kristus. Dan ya, nanti kita akan lihat apa artinya wahyu Yesus Kristus. Saya lupa bawa. Ada yang mau spidol? Tolong dengan spidol di TU ya. Jadi memang judulnya adalah Wahyu Yesus Kristus. Kalau kita lihat di ayat 1, kata inilah di situ itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Jadi kan inilah Wahyu Yesus Kristus, gitu kan? Dalam bahasa aslinya langsung saja Wahyu Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak ada kata inilah, but the revelation of Jesus Christ langsung di situ. Tapi apa artinya Wahyu Yesus Kristus? Itu akan kita lihat nanti. Oke. Coba kita lihat poin pertama kita. Kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang sangat penting dalam Alkitab. Tetapi pada kenyataannya jarang atau sedikit jarang dipelajari oleh orang Kristen. Itu sangat disayangkan sekali. Sangat. Padahal ini kitab yang sangat penting karena ini kitab terakhir. Tapi jarang atau sedikit dipelajari oleh orang Kristen karena merasa bingung. Kenapa banyak orang Kristen tidak mempelajari kitab Wahyu? Karena mereka merasa bingung akan kitab Wahyu. Dan tidak jarang ada orang Kristen, jangankan orang Kristen, ada hamba-hamba Tuhan, pokok-pokok, teolog-teolog yang angkat tangan dan berkata, oh kalau kitab Wahyu saya tidak paham, saya tidak mau, dan dia tidak mau mengajarkannya kepada jemaatnya. Kenapa dia tidak mau mengajarkan kepada jemaat? Karena dia sendiri tidak jelas, tidak paham akan kitab Wahyu itu. Begitu ya. Dan mereka bilang, oh kitab Wahyu itu ada banyak sekali simbol di dalamnya. Apa maksudnya? 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, lalu ada macam-macam lagi. Jadi mereka merasa sangat bingung. Tapi kita akan melihat bahwa Tuhan tidak memberikan kitab Wahyu supaya kita bingung. Ya, terima kasih. Tuhan tidak memberikan kitab Wahyu supaya kita bingung, melainkan supaya kita memahaminya. Nah, kebingungan ini muncul karena banyak pendekatan yang salah terhadap kitab Wahyu. Ya. Kebingungan ini muncul karena ada banyak pendekatan yang salah terhadap kitab Wahyu. Oke, kita akan melihat ada macam-macam pendekatan di sini ya. Poin nomor 2, ada beberapa pendekatan terhadap kitab Wahyu yang umum diajarkan. Antara lain, satu adalah pendekatan alegoris atau rohani. Alegoris atau rohani, atau disebut juga pendekatan poetik. Dan pendekatan ini mengajarkan bahwa tidak ada kaitan antara hal-hal di kitab Wahyu dengan peristiwa di dunia nyata. Semua hanyalah alegori tentang pertempuran antara kebaikan melawan kejahatan. Dan saya kasih dalam kurung di sini contoh orang-orang yang berpegang kepada pendekatan alegoris ini. Clement dan Origen adalah tokoh-tokoh yang sangat awal di abad ke-3 kira-kira, abad 2, abad yang ketiga, dan mereka adalah pelopor dari sistem penafsiran alegoris. Jadi ini adalah disebut, nama saya pendekatan alegoris. Jadi ini semua berdasar kepada sistem penafsiran alegoris. Sistem penafsiran alegoris bisa menghasilkan pendekatan alegoris. Jadi pendekatan alegoris tidak menganggap kitab Wahyu sebagai ada hubungannya dengan sejarah, ada hubungannya dengan realita, melainkan ini hanya suatu alegori. Jadi itu mirip seperti kalau misalnya kita hari ini ada fabel, makanya hanya disebut sebagai puitik. Siapa di sini pernah dengar cerita misalnya fabel tentang
kura-kura lomba lari dengan kelinci. Pernah dengar ya? Kura-kura lomba lari dengan kelinci, atau kancil sama buaya misalnya. Gitu. Kalau di Indonesia, kancil sama buaya atau kura-kura sama kelinci. Nah, jadi ceritanya kura-kura lomba lari sama kelinci, ya kelinci bilang, aduh kamu pasti kalah lawan saya dan lain sebagainya. Lalu dia santai-santai dan sampai tidur segala macam. Gitu. Lalu tiba-tiba kura-kuranya menang, begitu. Nah, kita tidak bisa bertanya di situ, misalnya kapan pertandingan kura-kura sama kelinci ini terjadi, tahun berapa? Gitu. Ya. Itu tidak bisa bertanya begitu, karena apa? Orang tahu ini bukan realita, ya kan? Ini bukan sesuatu yang real, ini bukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini hanya suatu alegori, suatu cerita untuk mengajarkan suatu prinsip, suatu kebenaran. Mungkin yang prinsip mau diajarkan adalah misalnya jangan terus sombong, atau mungkin prinsip lain adalah biar lambat asal selamat, atau mungkin ya yang penting konsisten dan nanti akan menang dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip seperti itu yang mau diajarkan lewat suatu fabel atau suatu cerita atau suatu alegori. Dan orang yang berpegang pada pendekatan ini menganggap bahwa kitab Wahyu itu juga seperti itu. Ya, kitab Wahyu itu ya kita nggak usah tanya, misalnya kita sampai kepada meterai, begitu kan? Meterai, misalnya ada meterai ketujuh misalnya di sini, meterai ketujuh atau meterai keenam deh, misalnya meterai keenam dikatanya di Wahyu 6 ayat 12, coba kita buka misalnya Wahyu 6 ayat 12 di sini kan, ada meterai keenam di situ. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa serta semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Nah, mungkin kita bertanya, kapan ini akan terjadi? Kapan ini akan terjadi? Kapan apa yang tertulis dalam meterai keenam ini terjadi, bahwa matahari akan menjadi hitam, katanya di situ, bulan menjadi merah bagaikan darah, bintang-bintang berjatuhan, pulau-pulau tergeser segala macam, dan raja-raja di bumi segala macam semua ketakutan. Kapan ini akan terjadi? Dan kalau pendekatan alegoris atau rohani berkata, ya nggak usah tanya kapan akan terjadi. Ini hanya suatu alegori. Sama seperti kita nggak usah bertanya kapan kancil ketemu buaya lalu lompat-lompat di atas buaya segala macam. Itu cuma cerita doang. Begitu. Nah, itu hanya cerita. Jadi ini juga hanya cerita. Pengajarannya hanyalah bahwa mungkin mereka tarik pengajarannya betapa dahsyatnya murka Allah. Ya, kalau Tuhan marah, kalau Tuhan mengadakan penghakiman, maka itu sangat dahsyat. Itu pengajarannya. Begitu. Mengenai kapan dia akan terjadi, ya nggak ada kapan-kapan. Gitu. Ini bukan bicara soal kapan, tidak dihubungkan dengan suatu peristiwa yang real gitu, di dalam dunia ini. Ya. Jadi itu adalah pendekatan alegoris atau rohani atau poetik. Oke, ya. B sekarang pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan preteris. Ya. Preteris, ini tulisannya seperti ini. Dan preteris itu suatu istilah yang artinya masa lalu. Jadi dalam kurung past, masa lalu di sini. Pendekatan preteris atau masa lalu mengajarkan bahwa kitab Wahyu seluruhnya berbicara mengenai kejadian-kejadian yang kontemporer dengan waktu penulisan kitab itu di abad pertama. Oke, jadi kejadian semua di dalam kitab Wahyu adalah nubuat atau catatan tentang apa yang terjadi di sekitar zaman penulisan kitab Wahyu, ya, yaitu pada abad pertama. Ya, pada abad pertama. Dan jadi misalnya, jadi dia berkata bahwa ini berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh orang percaya, misalnya penganiayaan
Yahudi di abad pertama, penganiayaan Nero, penganiayaan Romawi oleh Nero. Jadi bicara mengenai hal-hal ini. Dan puncaknya adalah, sering orang ini berkata puncaknya adalah kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Jadi mereka yang berkata demikian. Oleh karena itu banyak orang yang berpegang pada pandangan preteris. Mereka akan berkata bahwa kitab Wahyu ditulis sebelum tahun 70. Karena mereka ingin berkata bahwa kitab Wahyu memprediksikan, menubuatkan kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Jadi kalau misalnya tadi yang kita baca di kembali lagi ke Wahyu pasal 6 di situ. Wahyu pasal 6 ayat 12 mengenai meterai ke-6, ya bisa saja mereka menganggapnya itu sebagai inilah digenapi pada saat Yerusalem dihancurkan. Digenapi pada saat Yerusalem dihancurkan, wah itu bagaikan matahari runtuh gitu. Bayangkan kota terbesarnya orang Yahudi hancur gitu kan. Wah itu bagaikan matahari runtuh ya. Kayak langit berkabung ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi pokoknya semua sudah digenapi. Ya, jadi, mereka berkata juga bahwa simbolisme dipakai agar tidak dimengerti oleh orang yang tidak percaya. Jadi mereka berkata, kenapa kalau itu pakai simbol-simbol? Kenapa nggak sebut saja misalnya kehancuran Yerusalem, atau sebut saja misalnya Nero, atau sebut saja Romawi? Oh, itu semua dikodekan supaya tidak dipahami oleh prajurit Roma waktu itu. Tidak dipahami oleh orang yang tidak percaya pada waktu itu, kata mereka. Ya, jadi yang mereka anggap itu, ya. Tapi kembali, apa penafsirannya? Sistem penafsirannya adalah sistem penafsiran yang alegoris. Jadi mereka juga tidak literal, ya, tidak literal, alegoris. Ya, misalnya di Sangkakala, ya, coba kita buka Sangkakala. Misalnya di Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8 misalnya ayatnya yang ke-7 ya. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Dan mereka menganggap ini, ya kalau begitu, ini bicara mengenai terjadi misalnya terjadi pergolakan besar di dunia. Pergolakan besar dunia yang karena bercampur darah jadi ada yang mati. Suatu revolusi mungkin, suatu perang. Terbakar sepertiga pohon dan hangus seluruh rumput-rumputan. Nah ini pohon ini mungkin bicara mengenai katanya pembesar-pembesar, orang-orang hebat, sedangkan rumput bicara mengenai rakyat biasa. Nah, jadi sepertiga ini pembesar-pembesar mati, sedangkan rumput-rumput semuanya rakyat biasa tertekan. Ya, jadi hal-hal seperti itu mereka menafsirkan secara alegoris karena mereka menganggap ini sudah selesai. Sudah selesai semua. Oke. Sekarang pendekatan yang ketiga. Ya, sekarang pendekatan historikal. Pendekatan historikal. Jadi dalam pendekatan historikal ini, peristiwa-peristiwa dalam Wahyu dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang telah dan akan terjadi mulai dari abad pertama hingga kedatangan Yesus. Ini contoh dipegang oleh orang-orang seperti Martin Luther dan sebagainya. Ya. Jadi dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang telah dan akan terjadi mulai dari abad pertama hingga kedatangan Yesus. Kalau misalnya preteris menganggap bahwa semuanya selesai di abad pertama, maka pandangan historikal tidak. Pandangan historikal melihat bahwa ini digenapi di sepanjang sejarah kekristenan, mulai dari abad pertama, dari saat Yesus mati, gitu kan. Jadi misalnya, contoh ya, ini misalnya ini Yerusalem dihancurkan 70 Masehi.
Yerusalem dihancurkan. Ada api ceritanya gitu. Ya, ini mungkin menggenapi misalnya tadi sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6 misalnya. Tetapi kemudian nanti yang bukan sangkakala, meterai yang ke-6, karena meterai dulu baru sangkakala ya. Ini mungkin menggenapi meterai ke-6. Tetapi kemudian nanti ada terjadi lagi apa? Misalnya pecahnya kerajaan Romawi sekitar tahun abad ke-5 kan? Abad ke-5 kota Roma hancur. Kota Roma dihancurkan, dihancurkan, dikepung dan dikalahkan. Nah, ini mungkin menggenapi apa lagi? Yang lain. Salah satu di situ menggenapi misalnya. Lalu terjadi apa lagi? Terjadi misalnya, waktu zaman Luther dia menganggap Paus waktu itu adalah antikristus. Paus adalah antikristus. Nah, Paus yang pada zaman dia itu dianggap antikristus karena menganiaya mereka, orang Protestan. Paus adalah antikristus. Tetapi apa yang terjadi dalam pandangan ini adalah setiap generasi dia bisa tambahkan, dia bisa revisi lagi. Karena waktu zamannya katakanlah zamannya Augustine, ya tentu dia belum tahu bahwa ini nanti akan terjadi. Tapi kemudian di zaman Luther dia sudah bisa lihat, zaman Luther itu dia sudah bisa lihat 1500-an tahun sejarah. Tapi dia belum bisa lihat ke depan. Nah, bisa saja ada orang yang di abad 20 dia beda lagi penafsirannya. Karena dia sudah tambah 500 tahun lagi. Dia sudah tambah 500 tahun lagi, abad 20 dia bisa beda lagi. Misalnya dia lihat salah satu cawan atau sangkakala di situ menggenapi misalnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Wow, saya dilihat di situ kan. Kayaknya sangkakala yang sangkakala yang ke-6 mungkin itu digenapi oleh Perang Dunia Kedua katanya. Coba kita lihat sangkakala ke-6. Ya. Sangkakala ke-6 di Wahyu 9 ayat yang ke-16. Wahyu 9 ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikian aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Wah, ini mungkin tank katanya. Ya. Ini tank yang terjadi. Ini digenapi di Perang Dunia Kedua menurut mereka mungkin bagian situ kan. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia dan sebagainya. Nah, jadi ini Perang Dunia Kedua dan mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa mungkin antikristus adalah Hitler misalnya. Hitler antikristus. Ya, jadi kita bisa melihat pandangan ini dia bisa berubah-ubah terus seiring dengan bertambahnya sejarah manusia. Dan ya kita sekarang ya nggak tahu sekarang udah abad 21, nggak tahu bisa nambah apa lagi sih. Ya. Apa jangan-jangan nanti ada yang bilang hari ini misalnya ya, apa Putin atau apa gitu atau Xi Jinping menjadi antikristusnya atau apa. Jadi berubah-ubah terus. Tapi ini juga alegoris. Jadi dari ketiga pandangan ini satu hal yang menjadi benang merah di antara mereka atau kesamaan di antara mereka adalah semuanya sistem penafsiran yang alegoris, tidak literal, ya. Nah, jadi itu berarti kalau kita mulai menafsirkan secara alegoris, ya memang nggak ada batasan lagi, nggak ada batasan terhadap imajinasi kita, nggak ada batasan terhadap kita harus kemana dan lain sebagainya, tidak ada batasan itu. Sekarang kita lihat poin yang D. Yang keempat, ini adalah pandangan kita ya. Pendekatan futuris.
futuris. Ini penafsiran yang literal. Sistem penafsiran literal ini menjadi futuristik. Oke, pendekatan futuris melihat bahwa mulai dari pasal 4 hingga pasal 22 kitab Wahyu membicarakan peristiwa-peristiwa yang masih akan terjadi di masa depan. Masih akan terjadi di masa depan. Ini adalah satu-satunya pendekatan yang dapat mempertahankan penafsiran yang bersifat literal atas kitab Wahyu. Nah, pertama kita harus memahami dulu sistem penafsiran literal bukan berarti kita berkata di Alkitab tidak ada alegori atau kalau kitab Wahyu tidak ada alegori. Tentu ada. Dalam kitab Wahyu ada simbol, ada alegori, tapi kita tidak menjadikan semuanya alegori demi apa? Mencocokkan dengan sistem kita. Melainkan kita hanya anggap dia alegori kalau memang di teks tersebut ada indikasi alegori. Misalnya teks tersebut indikasi alegori itu kalau misalnya dia bilang ini suatu perumpamaan atau ini suatu tanda. Kalau di Injil berkata, maka Yesus berbicara suatu perumpamaan kepada mereka, maka kita tahu itu perumpamaan. Misalnya Yesus bicara perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada gembala yang punya 100 domba, hanya satu hilang, lalu dia akan tinggalkan 99, dia cari yang satu itu. Kita tanya, Pak, gembalanya yang mana? Loh, ini kan alegori, ini kan perumpamaan. Jadi Yesus bukan bicara soal gembala yang spesifik ya, tapi itu suatu pelajaran. Tentu maksudnya gembala itu adalah ya tentu bisa Tuhan Yesus, bisa diterapkan ke Tuhan Yesus, bisa diterapkan ke kita juga ya, bahwa kita ini harus mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan sebagainya gitu. Tapi kita tahu itu perumpamaan karena ada kata-kata di teks itu memang bahwa Yesus bicarakan suatu perumpamaan. Yesus bicara soal suatu perumpamaan. Nah, jadi di kitab Wahyu ada nggak alegori? Ada nggak simbol? Ada. Ya, tapi kita memahami itu berdasarkan sesuai dengan konteks. Kalau misalnya teks bilang ini artinya apa, lalu muncullah kepadaku suatu tanda yang besar. Tanda itu kan berarti itu suatu tanda, suatu simbol, begitu. Ya. Tapi ketika misalnya teks berbicara mengenai apa yang akan terjadi, ya, kita selama kita bisa literal, kita terima secara literal. Ya. Oke. Jadi kenapa kita bilang kita percaya futuris? Justru karena kita menerima Alkitab apa adanya. Misalnya Alkitab berkata bahwa contohnya ya, kita lihat di dalam nggak usah jauh-jauh, misalnya di dalam Wahyu 8 lagi, Wahyu 8 ayat 7 yang tadi kita lihat, sangkakala yang pertama, Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanuslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi kita terima ini secara literal, bahwa pada suatu saat akan terjadi hujan es, api dan bercampur darah yang menimpa bumi, dan suatu saat akan terbakar sepertiga pohon di bumi dan rumput-rumputan hangus. Dan kita terima ini secara literal. Dan Anda bertanya pada saya, kapan ini terjadi? Ya dalam sejarah belum pernah terjadi hal seperti ini. Yang kita tahu belum pernah terjadi. Kalau belum pernah terjadi gimana? Apakah kalau begitu, kalau kan belum pernah terjadi, jadi kita harus alegoriskan? Tidak, kita tetap pegang apa adanya. Tapi karena belum terjadi, berarti masih akan terjadi. Dan kita berpegang kepada penafsiran yang literal ini karena banyak alasan. Antara lain adalah karena nubuatan-nubuatan PL, semua nubuat yang pernah digenapi, selalu digenapi secara literal di dalam Perjanjian Lama. Misalnya, kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan Yesus lahir di Bethlehem, ternyata benar nggak? Benar. Dikatakan Yesus adalah
lahir dari seorang perawan, benar nggak? Benar. Walaupun tampaknya mustahil gitu kan. Tampaknya mustahil. Bagaimana bisa lahir dari perawan? Kan nggak mungkin. Tapi ternyata digenapi secara literal. Dikatakan tidak ada tulangnya yang patah. Benar nggak itu? Ternyata benar. Digenapi secara literal. Dibuatkan Yesus akan masuk Yerusalem menunggangi keledai. Ternyata benar nggak? Digenapi secara literal. Itu tidak dialegorikan. Oh, maksudnya keledai itu kuda gitu. Enggak. Kalau yang keledai. Lalu nggak diganti lagi. Oh, maksudnya keledai itu mobil. Nah, di teks siswani saya bercanda bahwa kebetulan nggak ada mobil merek keledai hari ini. Kalau yang lainnya ada kijang, ada banter, ada kancil aja ada. Ya. Mobil kancil, mobil jaguar ada, banyak lah ya. Yang nama binatang kan banyak. Kuda aja ada kuda. Apa itu? Mitsubishi ya. Mitsubishi kuda. Tapi nggak ada merek mobil keledai gitu kan. Coba kalau misalnya ada mobil merek keledai, mungkin ditafsirkan begitu juga. Oh, maksudnya Tuhan Yesus naik mobil keledai maksudnya. Ya, tapi enggak gitu kan. Ternyata Yesus benar-benar masuk Yerusalem naik keledai beneran. Secara literal. Jadi kenapa kita mau berikan ini literal? Karena ternyata semua nubuat yang pernah digenapi, genapinya literal. Oleh karena itu kita yang belum digenapi juga akan literal. Yang belum digenapi akan literal. Oke, baik. Itu pendekatan. Jadi kenapa kita pegang futuris di sini ya? Kita akan bahas itu lagi nanti dalam ayat-ayatnya. Sekarang masuk ke poin 3. Ayat kunci Wahyu adalah pasal 1 ayat 19. Pasal 1 ayat 19. Coba kita buka Wahyu 1 ayat 19 ya. Wahyu 1 ayat 19 saya bacakan. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi terjemahan LA ini kurang tegas ya. Mestinya bunyinya seperti ini. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang terjadi sesudah ini. Kira-kira. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa ayat ini membagi Wahyu menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. Ya, menjadi 3 bagian. Kitab Wahyu dibagi menjadi 3 bagian. Wahyu 1 ayat 19. Apa yang telah terjadi? Yang telah terjadi dari sudut pandang Yohanes ini pasal 1. Apa yang sedang terjadi? Ini pasal 2 dan 3. Ini bicara mengenai, ini adalah penglihatan di Pulau Patmos ya. Penglihatan di Patmos ini kan sudah terjadi. Kemudian ini masa gereja sedang terjadi sekarang masa gereja. Akan terjadi. Ini pasal 4 sampai 22. Akan terjadi. Ini bicara mengenai sesudah masa gereja, sesudah rapture, sesudah masa gereja. Sesudah rapture terjadi di sini. Oke, poin nomor 4 di sini. Wahyu berhubungan erat dengan bagian Alkitab lainnya, karena ini adalah kitab terakhir. Jadi kitab terakhir Tuhan tulis, Tuhan mengasumsikan bahwa umatnya sudah tahu semua 65 kitab sebelumnya. Jadi ketika kitab Wahyu, sebagian orang sulit memahami kitab Wahyu karena dia belum paham 65 kitab sebelumnya. Padahal 65 kitab sebelumnya perlu untuk kita ketahui supaya kita bisa mengerti kitab Wahyu dengan benar. Ya, karena ketika kitab Wahyu bicara mengenai si ular tua misalnya, ya kalau kita tidak paham tentang kitab Kejadian, ya kita nggak ngerti si ular tua itu apa. Lalu ada dia bicara soal pohon kehidupan. Sekali lagi itu ada di Kejadian. Dia bicara mengenai perempuan yang berpakaikan matahari dengan bulan di kakinya, dengan 12 bintang di kepalanya. Itu ini sangat jelas sekali di sini ya. Oleh karena itu
kita harus tahu ayat pasal kitab-kitab sebelumnya, terutama kitab Kejadian dan Daniel. Ya, jadi kitab Wahyu banyak sekali mengacu kembali kepada kitab Kejadian. Kenapa Kejadian? Karena kitab Kejadian kitab pertama. Jadi apa yang dimulai di kitab Kejadian diakhiri di Wahyu. Kesimpulannya, gitu. Kesimpulannya apa sih? Gitu. Dan kemudian kitab Wahyu juga. Kitab Daniel maksudnya. Kitab Daniel. Ya. Bahkan Daniel sering disebut kitab Wahyu di dalam Perjanjian Lama. Ya. Wahyu dalam Perjanjian Lama. Oke, selanjutnya kita melihat siapa penulis kitab Wahyu. Penulis mengidentifikasikan diri sebagai Yohanes. Tadi sudah kita baca di pasal 1 ayat 1. Ya. Ia menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Poin 1a. Para kritikus liberal mengatakan bahwa ini bukan Rasul Yohanes, tetapi Yohanes yang lain, atau hanyalah suatu alias, ya, suatu alias. Jadi bukan benar-benar Yohanes, itu cuma nama ini aja, nama pseudonym, istilahnya nama alias. Istilahnya seorang penulis memakai nama Yohanes supaya lebih beken gitu. Ini adalah pendapat liberal. Serangan ini sudah dimulai sejak abad ketiga oleh seorang namanya Dionysius. Karena dia tidak percaya akan kerajaan 1000 tahun. Jadi seringkali serangan-serangan terhadap kitab-kitab dalam Alkitab itu didasari oleh suatu bias teologi. Ya, dia tidak setuju dengan teologi itu, dia menyerang kitab tersebut. Ya. B. Kita percaya bahwa Rasul Yohanes lah yang menulis kitab ini. Jadi bukan Yohanes yang lain-lain, karena Yohanes memang nama yang lumayan sering ada. Tapi kita percaya ini adalah Rasul Yohanes yang menulis kitab ini. Kenapa kita percaya yang menulis ini Rasul Yohanes? Satu, tidak adanya gelar lain cocok dengan gaya Yohanes. Ingat bahwa orang-orang bilang, loh, dia nggak pernah klaim dirinya Rasul di kitab ini. Tapi ingat bahwa Rasul Yohanes memang tidak pernah menuliskan dirinya Rasul di semua tulisannya. Baik di Injil Yohanes, di surat 1, 2, 3 Yohanes, dia tidak pernah sebut dirinya Rasul, walaupun dia adalah Rasul. Ya, ini adalah style dia. Beda dengan Paulus sering mengatakan dirinya rasul gitu. Kenapa demikian? Karena Paulus ini kan rasul yang ditambahkan belakangan. Jadi dia sangat punya kepentingan untuk mempertahankan bahwa memang dia benar rasul. Jadi tapi sedangkan Yohanes dia nggak style dia bukan mengatakan dia rasul gitu. Style dia memakai gelar-gelar lain. Misalnya di Injil Yohanes dia bilang dia adalah murid yang dikasihi. Ya. Kemudian di surat-suratnya dia sebut dirinya penatua. Ya. Jadi dia memang tidak pakai gelar rasulnya, walaupun dia adalah rasul. Jadi orang bilang, kalau ini Rasul Yohanes, kenapa dia nggak sebut dirinya rasul? Loh, memang bukan itu stylenya Yohanes. Style Yohanes tidak menyebut dirinya rasul. Gitu. Jadi poin 1, tidak adanya gelar cocok dengan gaya Yohanes justru. 2, tidak adanya gelar lain berarti Yohanes ini sangat dikenal. Nanti kita akan lihat bahwa surat ini ditulis kepada 7 jemaat. Ya, jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. 7 jemaat mendapat surat ini, dan 7-7-nya mengenal Yohanes ini gitu. Berarti ini Yohanes siapa gitu? Berarti Yohanes yang dikenal oleh orang Kristen pada umumnya berarti itu. Jadi bukan Yohanes lokal misalnya. Yohanes siapa begitu? Ya, bukan. Ini Yohanes yang dikenal banyak orang, dan yang masuk dalam itu adalah Rasul Yohanes. 3, mirip dengan tulisan Rasul Yohanes lainnya. Kitab Wahyu memiliki banyak kesamaan tema dengan banyak tulisan Rasul Yohanes lainnya. Misalnya penggunaan air, ya. Yohanes sangat sering menggunakan air ya. Misalnya di Injil Yohanes, Yesus adalah air kehidupan, menjanjikan air kehidupan dan sebagainya. Demikian juga kita baca di kitab Wahyu, banyak bicara soal air, banyak bicara soal domba misalnya. Ya. Rasul Yohanes lah yang mencatatkan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan di Wahyu juga Yesus Kristus muncul sebagai domba dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kemiripan gitu. Oke, 4, tokoh-tokoh awal kekristenan mengakuinya. Jadi diterima ya oleh semua tokoh-tokoh awal kekristenan, orang-orang seperti Irenaeus. Dan Irenaeus ini sangat menarik karena Irenaeus itu katanya adalah murid dari Polikarpus, dan Polikarpus itu murid dari Rasul Yohanes langsung bahkan. Jadi sangat menarik sekali bahwa mereka ini mengakui Rasul Yohanes penulisnya. 5, bukti sejarah cocok dengan informasi dalam Wahyu. Bukti sejarah apa?
Coba kita lihat Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi Yohanes menulis ini di pulau Patmos. Perlu diketahui pulau Patmos adalah pulau pembuangan. Jadi kalau kita hari ini seperti Nusa Kambangan, pulau Nusa Kambangan, pulau Patmos waktu itu adalah pulau pembuangan. Tapi orang bukan cuma ditaruh di sana untuk diam aja, orang itu ditaruh di sana untuk bekerja keras. Jadi kayak kerja rodi di sana, yang menjadi penambang dan sebagainya. Dan ada catatan sejarah bahwa Rasul Yohanes memang pernah berada di pulau Patmos. Jadi cocok di sini. Itu di poin nomor 2 kita. Tanggal penulisan Wahyu dapat ditentukan berdasarkan informasi dari pasal 1 ayat 9. Menurut informasi sejarah, Yohanes dilepaskan dari pulau Patmos segera setelah kematian Kaisar Domitian. Kaisar Domitian adalah kaisar yang menganiaya orang Kristen, dan dia mengharuskan semua orang Kristen membakar hiu, membakar kemenyan untuk kaisar. Tapi mengatakan kaisar adalah Tuhan. Dan orang Kristen yang tidak mau akan disita, bisa jadi dibunuh atau dibuang ke pulau Patmos ini ya. Tapi ada catatan sejarah bahwa setelah Domitian mati, penganiayaan dikendorkan dan banyak orang yang dibuang ke pulau Patmos boleh pulang, termasuk Yohanes. Nah, Kaisar Domitian mati pada tahun maksudnya ya 96 Masehi, kira-kira 96 atau 95 gitu. Sehingga jadi kitab Wahyu ditulis tidak lama sebelum itu. Tidak lama setelah itu. Jadi kita berkata bahwa kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90-an, antara tahun 93 atau 94 lah kira-kira seperti itu. Ada yang tahun 95, kira-kira seperti itulah. Tentu persisnya kita tidak tahu persis, tapi antara tahun 90-an Masehi sini. Ada teori yang mengatakan bahwa Wahyu ditulis sebelum tahun 70 Masehi, tapi sangat lemah. Ya, sangat lemah kita bilang. Oke. Kemudian kita selesaikan ya. Tema. Ada beberapa tema dalam kitab Wahyu. A. Tema kelengkapan atau kesempurnaan sebagaimana tertuang dalam banyaknya angka 7. Angka 7 adalah angka kesempurnaan atau kelengkapan, karena Tuhan selesai lengkap menyelesaikan langit dan bumi dalam 7 hari. Dan di angka 7 diulang-ulang terus dalam kitab Wahyu. B. Doktrin-doktrin yang banyak dibicarakan Wahyu adalah eklesiologi, terutama doktrin gereja, karena ditujukan kepada 7 jemaat sekaligus. Ada banyak pesan Tuhan pada jemaat-jemaatnya. Eklesiologi. Kristologi, tentang Yesus. Jadi isian pertama eklesiologi, kedua kristologi, karena ini adalah penyingkapan tentang Yesus. Angelologi, ya, adalah yang ketiga, angelologi, tentang malaikat. Nah, banyak sekali malaikat disebut di sini. Dan eskatologi tentunya ya. Eskatologi adalah doktrin tentang akhir zaman. Oke, poin nomor 2. Kitab Wahyu berbicara mengenai penggenapan segala sesuatu dan menjadi puncak dari Alkitab. Puncak dari Alkitab menggambarkan bagaimana dunia ini akan berakhir dan menggambarkan juga kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Oke, kita lihat pembukaan kita dari ayat 1 sampai 3 yang tadi sudah kita baca. Allah memberikan titel kepada Wahyu ini, yaitu titel kepada kitab ini yaitu Wahyu Yesus Kristus. Itu adalah titel dari kitab ini, Wahyu Yesus Kristus. Wahyu berarti penyingkapan. Penyingkapan ya, Wahyu berarti penyingkapan. Kalau dalam bahasa Inggris revelation, to reveal something, menyingkapkan sesuatu ya. Kitab ini adalah kitab yang membuat orang percaya menjadi tahu, bukan menjadi bingung. Ya, kalau kita mengambil pendekatan alegoris, yang jadi adalah bingung, yang mana yang benar nih? Karena dari pendekatan alegoris bisa muncul 3 ini. Tapi ini membuat orang bingung. Ya, orang bingung. Makanya banyak orang bingung dengan kitab Wahyu. Tapi kalau kita ambil pendekatan ini, cukup jelas. Dan apakah Tuhan memberikan kitab untuk bikin orang bingung atau bikin orang jelas? Ya, ini yang bikin orang jelas sini ya. A. Wahyu Yesus Kristus bisa berarti Yesus yang wahyu yang Yesus berikan. Wahyu Yesus Kristus bisa berarti wahyu yang Yesus berikan. Jadi Yesus menyingkapkan sesuatu kepada Yohanes dan kepada kita. Bisa. B. Wahyu Yesus Kristus bisa juga berarti wahyu tentang Yesus. Yang disingkapkan adalah Yesus. Jadi wahyu tentang Yesus Kristus.
Dan kita bilang C, keduanya benar dalam kasus ini. Jadi kitab Wahyu ini adalah wahyu dari Yesus. Yesus menyingkapkan, sekaligus tentang Yesus. Yesus disingkapkan. Ya. Dan poin nomor 2, ada berkat bagi orang yang membaca dan mendengar kitab ini, karena kitab ini diinspirasikan. Makanya tadi di ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi kita mau mempelajari kitab ini, kita berbahagia, Tuhan bilang. Berbahagia, ya, blessed, diberkati. Ini berkat yang sesungguhnya. Tetapi membaca dan mendengar saya tidak cukup, tapi harus melakukan. Nah, ayat ini katakan membaca, mendengarkan, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Jadi kita akan pelajari kitab Wahyu dalam sekian minggu atau bulan ke depan. Lumayan panjang, kita punya 22 pasal. Dan kita akan mengantisipasi berkat-berkat yang luar biasa, berkat rohani yang luar biasa dari Tuhan. Oke, kita akan berdoa pada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita berdoa. Pak Sekjen, silakan mengira berdoa. Bapak Surgawi, saya mengucap syukur Bapak karena kasih setiamu sehingga kami boleh mempelajari kitab Wahyu dengan sempurna dan berhikmat oleh Gembala kami sehingga lalu. Tuhan saja yang memberikan hikmat kepada Gembala kami ini sehingga kami boleh berhikmat sehingga apa yang terjadi baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang kami boleh mengetahuinya dan dapat mengantisipasinya. Terima kasih Bapak. Kami silakan semua jemaat gereja ini dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke,